Halo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah teman-teman, umur saya sudah 66 tahun. Jadi latihan rutin setiap hari, ya, pemanasan. Karena apa? Ibarat sepeda motor, kalau pemanasannya kurang, itu boros energi. Maksudnya boros energi ini itu boros yang kita makan tiap hari ini, ya, akhirnya kurang bisa terurai antara gizi-gizi dalam perut ini, ya. Kalau pemanasan cukup, itu pergerakan perut ini bisa semakin kuat sehingga jantungnya memompa dengan kuat, sehingga gizi bisa beredar, ya, antara gizi satu sama lain bisa menjadi suatu kekuatan. Nah, ini bukan gak sirik, ya, ini secara ilmiah, secara ilmu dan sirik. Nah, seperti saya meraih sepeda motor itu, ya, seimbang antara udara, ya, antara udara dan bahan bakar dan oli itu harus seimbang jumlahnya. Penyetelannya kan di sepuyer itu. Kalau manusia penyetelannya, ya, pemanasan juga harus cukup, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, kan ada ukurannya suhu badan kita, ya. Terus contohnya dengan jurus-jurus begini, loh, akhirnya kan perut kita kan pelempus, ya, bergerak, artinya jantung kita kan jadi normal gitu maksudnya. Nah, itu pokoknya setiap hari dilatih begitu, ya. Contohnya saya melatih anak-anak itu, ya, yang penting tiap hari latihan terus sesuai dengan bakatnya. Itu ternyata yang penting gak diponis, itu ternyata anak-anak itu gak takut untuk punya inovatif. Orang tua tinggal mengawasi mana yang sekiranya berbahaya, ya, itu dibantu, dari dibantu doa atau dibantu cara pengaturannya. Alhamdulillah kan anak aman. Yang tadinya terpancing emosi, bisa diberi doa, akhirnya enggak terpancing emosi. Adapun saya sebagai orang tua, itu juga latihan supaya enggak terpancing emosi. Karena apa? Kalau kita terpancing emosi, ya, itu otomatis tenaga bisa habis karena marah. Kalau sudah marah, nanti kita akan didukung oleh setan atau iblis. Tapi kalau kita nggak terpancing emosi, itu kan malaikat yang membantu kita menjaganya. Itulah, kalau syara itu kan nggak sirik, ya. Jadi kekuatan kita berdasarkan la haula wala quwata illa billah, ya, begitu. Nah, inilah contohnya. Kalau saya, ya, sebagai orang tua, itu supaya nggak terpancing emosi, cara saya yaitu kita renungkan hati kita, ya, renungkan apakah masih ada, kalau mau mengerjakan rencana, kalau apakah masih ada emosi sedikit pun. Kalau masih ada, itu dicek,
dicek apa kita rencana kita memaksa seseorang sehingga kalau orang nggak setuju kita terus marah, walaupun sedikit. Kalau memang dari situ ya kita nggak usah memaksa pada seseorang, hanya memberikan, menawari saja, kalau mau silahkan, nggak mau ya nggak apa-apa, sehingga kita nggak terpancing emosi. Atau dicek dari hal yang lain. Jadi apa yang menjadikan kita emosi, ya kita marah-marah itu apa? Jadi kita cek pada diri kita. Karena marah itu kan dimulai dari hati. Makanya kita cek ya hati kita setiap hari. Ya, setelah itu kalau tahu penyebabnya yaitu dihilangkan. Contohnya dengan saya mempunyai sifat pemberi, alhamdulillah marah saya hilang. Pemberi maaf, pemberi solusi, pemberi waktu bicara kepada orang lain yang mau bicara, saya beri waktu, ya, pemberi apa saja yang kita bisa. Tapi pemberian itu harus dimulai dari diri kita, ya, setelah itu keluarga kita, setelah itu orang lain. Contohnya saya memberi waktu kepada diri saya untuk tiap hari mengontrol kesehatan walaupun hanya beberapa jam. Alhamdulillah dari kemarin sampai sekarang itu ada perubahan, ya. Alhamdulillah kalau tiap hari ada perubahan. Karena apa? Kita bergaul di masyarakat itu kan harus sehat kuat. Kalau nggak sehat kuat, kadang-kadang apa itu inovatif, apa itu analisis kita kadang-kadang itu terlambat, sehingga berhubung terlambat akhirnya di dalam komunikasi itu agak tersendat-sendat, kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman. Nah, makanya kecerdasan itu harus dijaga lewat kita kontrol kesehatan kita, ya. Karena seperti saya itu masih punya tanggung jawab untuk mendampingi generasi muda, ya, utamanya keluarga kita sendiri, atau kalau sewaktu-waktu bertemu dengan teman atau saudara atau siapa saja, itu berarti memerlukan suatu kekuatan. Ya, kekuatannya dari mana? Ya la haula wala quwata illa billah, ya, begitu. Contohnya saya seandainya salah, ya, dalam pengelolaan saya yang dulu, itu karena latihan terus akhirnya akan bisa dibenahi mana salahnya. Karena Tuhan yang saya itu memaksa. Kalau anak kecil dipaksa mandi, ya, oleh orang tuanya, tapi kalau seperti saya sudah dewasa dipaksa kegagalan. Dengan dipaksa kegagalan akhirnya introspeksi diri, belajar di mana kesalahannya, dicek apakah masih ada sirik. Nah, kalau ada sirik ya dibuang, kalau dicek nggak ada ya berarti ya sudah, nggak apa-apa. Nah, dicek contohnya puasa, contohnya saya itu kan puasa 1 hari puasa 1 hari enggak, itu puasa Nabi Daud. Nah, itu juga latihan, karena kalau enggak latihan ya kadang-kadang puasa ini sementara sakit, tapi setelah dievaluasi apa yang menjadikan sakit, apa yang menjadikan lelah, setelah selalu dikontrol tiap hari, akan lama-kelamaan tahu. Contohnya kalau saya mempunyai kesehatan usaha sendiri, contohnya minum jahe, kadang-kadang jahe manis atau jahe tawar, kadang-kadang kunir manis atau kunir tawar, atau
apa itu kencur manis, kencur tawar. Tapi masing-masing orang kan punya cara tersendiri ya. Itu saya tidak mengharuskan Anda semua seperti saya, cuma saya hanya menggambarkan diri saya saja ya. Setelah saya biasanya kalau saya pribadi itu kalau darahnya itu agak tinggi itu minum kencur, entah kencur manis atau kencur tawar. Kalau darahnya kurang tinggi biasanya saya minum kopi, entah kopi tawar entah kopi manis. Kalau badan kurang panas saya minum jahe. Nah itu ya selalu tiap hari saya evaluasi, barangkali dosisnya apa kurang pas. Nah itu jadi artinya walaupun belajar tiap hari berapa jam, yang penting rutin. Itu alhamdulillah kalau sudah 30 hari berbeda seperti belajar nyopir itu. Apalagi kalau sudah berapa bulan atau tahunan. Daripada kita belajar sebulan sekali atau seminggu sekali, itu mungkin hanya promosi saja. Tapi kelayakan latihan yang berhasil itu setelah tiap hari. Itu menurut analisis saya. Entah kalau menurut Anda seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, tujuannya kita bukan untuk pamer, untuk bahan sharing. Karena dengan sharing kita banyak punya pandangan, sehingga apa yang sekiranya baik untuk kita itu apa, yang seperti apa, ya enggak? Karena masing-masing orang itu berhak menentukan pilihannya masing-masing. Tapi kan perlu bahan perbandingan. Makanya di sini tujuan saya ya bukan untuk pamer, tapi untuk pandangan sewaktu-waktu. Nah, tujuannya kita itu supaya banyak pandangan, sehingga diri kita masing-masing, kalau pandangannya banyak, itu memutuskannya suatu keputusan itu kan lebih enak, gitu, lebih pemberani. Nah, supaya semakin pemberani ya setiap hari harus rutin latihan. Begitu caranya, teman-teman. Silahkan like, share, dan komen. Silahkan Anda seperti apa. Silahkan Anda seperti apa, atau Anda atau ada kreator-kreator lain seperti apa. Nah, ini tujuannya untuk supaya kita kaya pandangan. Nah, dengan kaya pandangan alhamdulillah kita bisa menganalisis, bisa bahan analisis, bahan evaluasi, akhirnya tindak lanjut kita semakin pemberani. Karena keberhasilan itu kita harus berani melangkah. Dengan berani melangkah ya akhirnya pemasukan kesehatannya selalu ada. Nah, contohnya jurus-jurus seperti ini. Nah, teman-teman, perut kita akan bergerak-gerak. Contohnya, begini. Kan cepat panas, teman-teman. Itu kalau supaya suhu kita cepat panas, itu saya tendang-tendang begitu, teman-teman. Ya. Terus ini kembali masalah puasa, teman-teman. Ya. Saya latihan puasa itu nggak langsung berhasil, teman-teman. Perlu evaluasi setiap hari. Puasa itu kan nggak cuma menahan laparnya perut, teman-teman.
puasa pikiran, hati, perut. Kalau pikiran bagaimana teman-teman? Pikiran sekiranya ilmu sampah yang nggak bermanfaat itu dibuang teman-teman. Ilmu yang bermanfaat, yang nggak sirik, dipakai. Nah, itu kalau pikiran. Kalau hati bagaimana? Biasanya hati itu sakit karena omongan orang. Nah itu bagaimana supaya hati kita nggak sakit dengan omongan orang? Itu gambarannya seperti orang tua memaafkan anaknya walaupun dibioli, dikencingi, diludahi, ya, tapi tetap mengampuni karena dia belum tahu. Ibaratnya walaupun orang itu kelihatannya dewasa, kalau pemikirannya belum dewasa ya kita maklumi saja, kita maafkan, kita tetap memberikan contoh yang bagus, ya, sehingga mereka bisa termotivasi bagus. Akhirnya hati kita nggak sakit, mereka semakin bagus. Mereka kita beri doa, ya, alhamdulillah semakin bagus. Akhirnya kita bisa maafkan mereka. Akhirnya baratnya itu tadi seperti orang tua maafkan kepada anak-anaknya, malah anak-anaknya disayang-sayang, diberi makan, disuapin, diberi minum, diberi carikan guru yang profesional. Akhirnya anak-anak itu semakin dewasa, akhirnya bisa membina generasi selanjutnya. Alhamdulillah dengan demikian teman-teman, saya akhirnya nggak sakit hati. Akhirnya wajah kita riang gembira. Dan saya tambah, pada waktu wajah saya nggak riang gembira teman-teman, karena semakin ditekan oleh mereka atau semakin dibully. Ya, kadang-kadang orang kan kambuh bully kepada saya. Tapi akhirnya bagaimana? Setelah saya introspeksi, saya evaluasi, saya akhirnya menindaklanjuti dengan cara saya sifat pemberi. Contohnya pemberi maaf, pemberi solusi, memberi contoh, pokoknya memberi yang baik-baik. Cuma pemberian saya utamakan diri sendiri, contohnya saya beri waktu untuk olahraga seperti ini, olahraga pemanasan. Terus memberi kepada istri namanya. Istri ibarat tanaman kan sudah otomatis ya, daunnya, akarnya, kita hanya membantu sepenuhnya saja. Contohnya istri saya senangnya memelihara ayam, saya carikan di azula atau moto lele, sehingga di situ bisa untuk makan ayam-ayamnya atau dibantu yang lain, sehingga bantuan kita walaupun ya hanya yang diperlukan tapi efeknya luar biasa. Seandainya belum begitu, yang penting kita tiap hari berdoa dan latihan, nanti kan bantuan kita kepada istri dan diri kita itu kan semakin meningkat. Kalau anak-anak bagaimana? Memberi anak-anak, kan anak-anak sudah cerdas ya, karena sudah dibina lama, kan sudah semakin cerdas. Itu kita tinggal membantu doa saja, membantu doa kepada mereka. Itulah. Kepada orang lain bagaimana? Ya kita memberi maaf kalau mereka masih belum sesuai harapan pada kita. Akhirnya bagaimana? Semakin kita mendapatkan tantangan, semakin kita bahagia. Sekarang juga tanpa alasan. Begitu teman-teman. Karena apa? Kalau kita menunggu bahagia nggak sekarang juga, kita mau bahagia kapan? Karena dunia mulai dulu sampai sekarang tuh tetap orang yang isinya tetap dua, orang yang sudah dewasa dan yang belum.
Kalau kita nggak mau bahagia sekarang, nggak mau bahagia kapan? Karena Tuhan Yang Maha Esa memberikan tantangan supaya bahagia sekarang. Kalau bahagia, Tuhan Yang Maha Esa juga bahagia. Kalau kita marah-marah, Tuhan Yang Maha Esa juga marah-marah. Makanya saya akhirnya dan keluarga saya pilih bahagia sekarang tanpa alasan. Nah, silahkan Anda seperti apa? Silahkan like, share, dan komen seperti apa. Ada, nah itu barangkali nanti Anda ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Tujuan kita ya kita sama-sama sharing ya, sama-sama sharing karena derajat kita sama, sehingga kita bebas mau bertanya kayak mau memberikan jawaban kayak kan bebas. Seperti keluarga saya itu kan bebas. Akhirnya apa? Masalah cepat terurai. Ya walaupun awal-awalnya ya masih lambat. Ya, karena ibarat belajar itu dari nol, tapi lama-kelamaan asal setiap hari kita nggak putus asa, otak kita kan selalu hidup. Yang penting nggak diponis. Kalau diponis, ya bagi orang yang belum dewasa, kalau diponis, semakin diponis dia semakin takut untuk melangkahkan inovatifnya. Akhirnya di sana-sana akhirnya banyak orang fatal, gagal nikah, gagal sudah nikah cerai karena otaknya mati karena selalu diponis. Itulah teman-teman, walaupun orang yang selalu memponis gak perlu diponis. Karena apa teman-teman? Kalau diponis nanti akhirnya saling memponis. Tapi berhubung kita memberikan contoh gak memponis, gak putus asa mencarikan solusi, gak putus asa membuat pesan-pesan, alhamdulillah akhirnya mereka gak, yang biasa memponis gak memponis. Itulah teman-teman, memang hidup ini Tuhan Yang Maha Esa memberikan kegagalan atau tantangan tujuannya supaya kita mau belajar. Kalau anak kecil dipaksa mandi oleh orang tuanya, kalau seperti kita orang dewasa dipaksa gagal supaya mau belajar, mau introspeksi diri apa yang belum benar, kemudian diluruskan. Gitu kan teman-teman. Coba seperti apa ya teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah ini pemanasan lagi teman-teman. Allahu Akbar. Mengapa kok Allahu Akbar? Nah, mengatasi masalah itu banyak baca Allahu Akbar supaya lebih mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa dan sampai mengagungkan masalah dan setan. Walaupun masalah itu setinggi apapun tetap maha agung Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Ilmu Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan solusi itu seandainya 7 lautan ditambah 7 lautan jadi mangsi untuk menulis ilmu Tuhan Yang Maha Esa enggak cukup. Sehingga kalau hanya permasalahan kita saja itu sangat mudah, cuma kita harus sabar menunggu. Seandainya sementara waktu belum ada solusi, jangan menganggap selamanya nggak ada solusi. Kita harus mundur sejenak, istirahat, merenungkan, jangan sampai emosi, sambil berdoa, sambil mengerjakan aktivitas, sambil menunggu hikmah solusi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sewaktu-waktu hikmah turun, kita harus berani mengeksekusi. Apakah perlu cari guru yang takwa, sabar, tawakal? Karena itu sebagai konsultan ya, kita harus datang ke konsultan ya. Begitu teman-teman. Contohnya pemanasan teman-teman ya.
Ini tujuannya supaya badan kita cepat panas, teman-teman. Setelah itu tujuan kita harus jelas. Biasanya tujuan hidup itu apa? Begitu. Karena kita tujuannya nggak jelas, ya kita kadang-kadang malas. Nah, tujuannya kalau saya pribadi itu takwa. Dengan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa akan memberi solusi dalam permasalahannya dan memberikan rezeki nggak disangka-sangka. Nah, begitu. Kalau kita di dunia menanam baik, Tuhan Yang Maha Esa menumbuhkan baik. Jadi kalau kita salah, ya introspeksi diri, bertobat, membaca banyak istighfar. Dengan kita selalu belajar, akhirnya kita tahu mana kesalahan kita, mana yang sudah benar. Yang sudah benar lanjutkan, yang salah diberhentikan. Begitu, teman-teman. Jadi kita nggak ada yang paling pintar, ya. Yang pintar itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita yang penting kompasnya itu Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Fastabiqul khairat, balapan dalam kebaikan. Jangan sampai sementara perbedaan pendapat itu jangan sampai untuk perpecahan. Ya, yang penting kita paham prosesnya, walaupun perbedaan nanti nyatanya semakin menyatu. Dan kita harus tahu batasan-batasan manusia, teman-teman. Batasan diri kita, kemampuan seberapa, teman-teman seberapa, sehingga cara komunikasi itu betul-betul sesuai dengan kemampuan. Contohnya orang ini kemampuannya level berapa, berarti komunikasi kita ya sesuaikan supaya nggak menimbulkan perpecahan. Adapun jalan buntu, kita kan pulang mengasah dulu doa dan keterampilan. Nyatanya dengan begitu kita semakin damai. Kalau kita bicara dengan orang yang selevel begini, ya batasan kita berapa, batasan mereka berapa. Nah, itu akhirnya kita kan nggak memaksa di luar kemampuan, akhirnya kita nggak mudah terpancing emosi. Itu pengalaman saya, teman-teman. Ya, coba kalau pengalaman Anda seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar, karena kita sifatnya sharing untuk supaya memperkaya pandangan, supaya keputusan kita lebih pemberani menuju keberhasilan. Itulah, teman-teman. Itu pengalaman saya, supaya nggak terpancing emosi. Kalau kita komunikasi kepada siapa saja, itu nggak usah kita paksa di luar kemampuan kita. Kalau kita paksa, biasanya wajah bisa tegang, teman-teman. Karena kalau sudah demikian itu, ya kita pulang saja, istirahat dan sambil belajar mengapa saat bisa terjadi begini, terus solusinya apa. Itu yang penting tiap hari rutin. Akhirnya nanti dan konsultasi kepada orang yang profesional di bidangnya. Contohnya cari guru secara offline, orang yang takwa, tawakal, begitu. Akhirnya bagaimana? Toh seandainya pun kita salah, ya kalau kita selalu mengerjakan itu, nanti kita semakin tahu kesalahan kita dan kita semakin tahu benarnya. Karena kita nggak cukup hanya sekedar materi, teman-teman. Kita harus materi seadanya saja kita tindakan di lapangan, kita kerjakan. Walaupun sementara hanya menurut kemampuan, akhirnya ternyata kemampuan semakin meningkat. Itulah, teman-teman. Jadi
Itulah cara aman teman-teman, kesehatan kita juga terjaga, kita bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa ya, walaupun dulu awal-awalnya nggak seperti ini teman-teman ya, walaupun awal-awalnya gagal untuk mengendalikan emosi, untuk gagal ini, tapi itu semua kesempatan kita belajar dari situ. Karena apa? Kalau nggak ada masalah seperti ini, ya kita hanya sebatas teori teman-teman. Berhubung ada masalah ini, kita akhirnya kita bisa belajar. Akhirnya generasi kita bisa melihat pada kita bagaimana menyikapi masalah itu. Akhirnya generasi muda kita bisa paham, tidak hanya sekedar teori. Akhirnya semua bisa semakin sabar, semakin bisa menjaga emosi, semakin rukun, kompak, kerjasama yang baik. Itulah teman-teman. Karena apa? Perubahan itu pada diri kita masing-masing, ya, bukan orang lain. Ya, kalau kita mulai dari kita sendiri, walaupun sekecil apapun, nanti nyatanya ibarat tanaman nih, walaupun baru daun 2, kelola terus kan semakin tinggi. Nah, setelah itu kita bisa membantu lingkungan. Jadi memberi itu diutamakan diri sendiri dulu, baik memberi nasihat atau memberi pandangan atau memberi kesempatan untuk latihan kesehatan seperti ini, atau jadi dari diri kita. Ibarat lokomotif itu yang diutamakan lokomotifnya. Nah, kalau lokomotifnya sudah bagus, nanti kan bisa menarik gerbong-gerbong. Kalau kita semakin kuat, nanti lingkungan kita, baik keluarga atau teman-teman, kan semakin termotivasi, tertarik. Itulah teman-teman. Ya, apabila perkataan saya menyinggung, ya itu saya nggak berusaha menyinggung, ya minta maaf. Ya, tujuan saya kita supaya kaya pandangan, ya, entah pandangan dari saya atau teman-teman atau siapa saja, sehingga kompas kita, ibarat kita mau naik pesawat atau radar kita itu jelas, begitu cara mengolah radar kita, sehingga tujuan kita itu jelas, selalu dicek, sehingga kan beda dengan radar nggak selalu dicek setiap hari, sehingga arahnya ini sudah jelas apa belum. Makanya yang perlu diulang setiap hari, utamanya yang sehingga kita kan bisa tahu, seperti kita mengecek dompet teman-teman. Kalau dompet kita selalu kita cek, kalau sekiranya nipis, kan kita punya upaya. Tapi kalau kita nggak mengecek, ya kan beda. Dan kita juga begitu, mengecek kepribadian kita itu tiap hari, supaya naik turunnya pribadi kita itu supaya kita tahu, sehingga kita termotivasi untuk menindaklanjuti bagaimana solusinya, caranya, entah lewat berdoa, entah lewat sharing, entah lewat apa, apakah cari guru yang profesional. Nah, begitu teman-teman. Jadi kuncinya kita berhasil itu di berbagai bidang, yaitu acara kerja, acaranya apa, kemudian dikerjakan, kemudian dikontrol, setelah dikontrol dievaluasi, meningkat apa menurun apa tetap, setelah itu tindak lanjuti, konsultasi kepada orang yang profesional di bidangnya. Berarti alhamdulillah saya dulu mencari konsultan itu ya, walaupun sulit nggak langsung menemukan, ya nggak putus asa, terus cari, alhamdulillah mendapat. Begitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi biasanya orang yang terpancing marah, atau saya sendiri,
itu menganggap ilmu yang sudah ada ini menganggap sudah nggak mampu. Kita sudah menganggap punya ilmu banyak, tapi ternyata ilmu kita nggak mampu untuk meredam emosi kita. Caranya bagaimana? Ya kita berdoa minta hikmah pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan selalu minta hikmah, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmah-hikmah itu akhirnya suatu solusi. Setelah itu, setelah punya solusi, nggak takut untuk mengerjakan walaupun harus mencari guru yang takwa, tawakal, dan sabar. Harus keliling ke sana kemari, nggak takut mencari. Akhirnya apa? Setelah saya nggak takut, akhirnya hikmah-hikmah setiap hari selalu muncul, selalu tambah terus. Nah, pada waktu saya masih bingung dulu mau bagaimana hikmah tersebut harus menghadapi siapa, masih bingung, akhirnya malah mandek hikmah itu. Jadi artinya setelah kita mendapatkan hikmah, ilham atau harus dieksekusi, harus dikerjakan, walaupun harus mencari guru yang takwa ini tempatnya di mana, cari terus, nggak putus asa. Walau di sana-sana orang yang berhasil kan begitu, nggak pantang menyerah. Makanya teman-teman, apapun yang terjadi itu tinggal kita yakin nggak pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan Yang Maha Esa mampu memberikan solusi. Kalau kita yakin, alhamdulillah nyatanya di mana-mana berhasil. Kalau kita nggak yakin, ya sudah, jalan buntu, tak kita mati, nggak akan kemana-mana. Itulah teman-teman, silahkan pengalaman Anda seperti apa, silahkan komen atau tulis di kolom komentar ya teman-teman. Itulah pagi ini peningkatan saya, sudah ada peningkatan, tinggal melanjutkan. Adapun Anda seperti apa peningkatan, silahkan komen. Tujuannya untuk supaya kita kaya pandangan, sehingga kita berani untuk mengambil tindakan yang bermanfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Begitu teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya, walaupun ibaratnya belum seperti ibarat naik tangga sudah sampai tingkat tinggi, minimal ya kita naik tangga terus ya enggak, minimal nih kita naik tangga terus ya enggak, jangan sampai kita malah merosot dari tangga. Itu bagaimana upaya kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.